Korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Vena Melinda bakal dihadirkan dalam sidang lanjutan terdakwa Ferry Irawan di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Jeffrey Simatupang, penasehat hukum terdakwa Ferry Irawan mengungkapkan sesuai hukum acara pidana, saksi pertama yang wajib dihadirkan adalah saksi pelapor. Kalau hari Senin saksi pelapor, maka saksi pelapor tidak datang, maka saksi yang lain tidak bisa diperiksa. Artinya hari Senin untuk melancarkan proses sidang ini, saksi pelapor diwajibkan datang. Begitu. Untuk apa? Supaya proses peradilan ini bisa berjalan secara terus-menerus. Kalau saksi pelapor tidak hadir, maka peradilan ini akan berhenti. Karena yang pertama kali diperiksa adalah saksi pelapor. Sesuai rencana sidang perkara KDRT dengan terdakwa Ferry Irawan bakal dilanjutkan lagi dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi pada Senin 3 April 2023. Dijelaskan Jeffrey Simatupang, kalau saksi pelapor tidak hadir, maka proses persidangan akan berhenti. Karena pertama kali yang diperiksa adalah saksi pelapor. Mengingat pentingnya saksi pelapor, sehingga wajib hadir pada persidangan nanti untuk membuka dan menguji fakta-fakta yang dimiliki. Diungkapkan Jeffrey, salah satu bukti yang akan diungkapkan adalah CCTV dan video permintaan maaf dari terdakwa. Bukti video yang akan dihadirkan akan diuji di persidangan. Jeffrey akan melakukan sanggahan berkaitan dengan CCTV dan video tersebut. Karena video dan CCTV yang disita harus aslinya, yakni DVR, tidak boleh dikopi dalam flashdisk dan flashdisk tersebut akan disita penyidik. Diharapkan nanti majelis hakim yang akan menimbang betulkah terdakwa yang melakukan. Sementara Yuni Priyono, anggota Jaksa Penuntut Umum atau JPU menjelaskan, majelis hakim telah menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa sehingga sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Tetapi begini, ini proses hukum. Kami sudah tahu sejak awal bahwa apa yang kami sampaikan itu adalah bagian dari pokok perkara. Tapi sekali lagi dalam eksepsi yang sudah kami sampaikan bahwa jangan sampai pendulum keadilan ini timpang hanya kepada dakwaan jaksa penuntut umum. Oleh karenanya kami melakukan eksepsi dengan tujuan pendulum keadilan tetap berdiri kokoh di tengah sampai ada putusan akhir nanti. Makanya kami sudah sampaikan sejak awal bahwa kami akan menyampaikan mungkin berkaitan dengan pokok perkara. Dan memang tujuan kami adalah supaya pendulum keadilan itu berada di tengah. Dan ingat, advokat, jaksa penuntut umum, majelis hakim adalah penegak hukum. Penegak hukum itu bertanggung jawab tidak hanya kepada manusia, tapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan ini akan menjadi sejarah. Tentu para mahasiswa banyak tadi yang saya lihat juga dari minggu lalu juga ada mahasiswa. Ini yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Maka kita akan memberikan contoh yang baik terkait dengan proses penegakan hukum itu seperti apa. Berkaitan dengan hak-hak dari terdakwa. Itulah yang perlu kami lakukan. Pertama, dalam berkas perkara yang kami sudah miliki itu ada beberapa alat bukti yang sudah dicantumkan. Salah satunya adalah bukti CCTV. Ya kan? Yang kedua adalah video permintaan maaf dari terdakwa. Pertanyaannya adalah video-video tersebut itu kan akan diuji dalam persidangan. Nah, ketika kami melihat berkas perkara, kami yakin bahwa video itu untuk dihadirkan ke persidangan bukan merupakan alat bukti yang sah. Nanti kami akan melakukan sanggahan kami terkait dengan video dan CCTV tersebut. Yang pertama, kenapa kami mengatakan demikian? Bahwa video CCTV itu harus disita aslinya. Harus disita apa? DVR-nya. Tidak boleh dilakukan copy flash disk. Flash disknya yang disita oleh penyidik, lalu kemudian dihadirkan di persidangan. Maka nanti kami pada hari Senin juga akan membantah hal tersebut. Kita lihat nanti alat bukti apa yang akan dihadirkan jaksa. Tetapi yang pasti kami sudah mempersiapkan strategi pembelaan kami. Dan kami juga sudah menyiapkan alat bukti untuk menyatakan bahwa Pak Ferry ini melakukan atau tidak melakukan. Biarkanlah hakim nanti yang menimbang. Betul nggak terdakwa melakukan, begitu. Tapi yang pasti kami yakin atas pembuktian kami. Atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Dan pada hari ini hakim memutuskan untuk menolak eksepsi atau keberatan dari pada penasihat hukum atas surat dakwaan kami. Dan kemudian sidang berikutnya akan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan materi pokok perkara yang akan dilaksanakan pada hari Senin minggu depan.